Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan, mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Informatika Universitas IFET. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan data mining, lebih khususnya di sini mempresentasikan metode Naive-Bayes. Klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelasnya yang didefinisikan sebelumnya. Jadi atribut X ini nanti akan classification model atau fungsi tujuannya ke output kelas label seperti itu. Model klasifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemodelan deskriptif. Pemodelan deskriptif merupakan model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Nah, sedangkan pemodelan prediktif, model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya antara deskriptif dan prediktif. Kalau deskriptif itu lebih ke penjelasan yang membedakan objek-objeknya, sedangkan prediktif yaitu digunakan untuk memprediksi label kelasnya. Nah, seperti itu ya. Klasifikasi memerlukan training set. Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing atau support learning. Terus kedua, untuk melakukan klasifikasi, nah dibutuhkan yang namanya training set sebagai data pembelajaran. Nah, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu ya untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya itu setiap sampel dari training set memiliki atribut dan kelas label. Seperti tadi kan yang satunya atribut, yang satunya yang X atribut dan yaitu kelas label seperti itu. Nah, dua tahapan dalam klasifikasi. Yang pertama, learning atau training. Pembelajaran menggunakan data training untuk Bayesian classifier, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus yang kedua merupakan testing, menguji atau pengujian model menggunakan data testing. Kurang lebihnya alurnya seperti di bawah ini ya. Kita training dulu datanya, terus tahap selanjutnya itu learning algorithm, terus model, kita masuk ke yang namanya testing, itu dites datanya, terus baru muncul yang namanya akurasi atau hasilnya seperti ini. Next, akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar per jumlah prediksi keseluruhan, itu yang disebut akurasi. Sedangkan error sama dengan jumlah prediksi yang salah per jumlah prediksi keseluruhan. Ya, di sini pasti sudah paham lah. Teori Bayesian ini merupakan teori sebagai dasar ya. Di sini yang bawahnya ini menjelaskan dari rumus di atas. Yang ini, yang P dalam kurung X ini, yaitu peluang hipotesa H berdasar kondisi X. Sedangkan ya X ini, yang X data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui. Nah, sedangkan H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C, seperti itu. Sedangkan P ini dalam kurung H peluang dari hipotesa H, penjelasannya ini ya. P dalam kurung X adalah peluang dari X yang diamati. P dalam kurung X dan H ini ya, peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H.
Selanjutnya Navigation Classifier merupakan atau adalah metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Dengan kata lain, Bayesian Classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan beradaan atribut variabel yang lain. Di sini kan karena teori Bayesian Classifier ini sifatnya ini ya independen atau individu ya. Nah, karena asumsi atribut tidak saling terkait atau condition dependent, maka di sini ada rumus lagi di sini. Nah, bentar, saya bacain dulu. Bila P dalam kurung X dapat diketahui melalui perhitungan di atas. Nah, ini karena atributnya tidak terkait, terus maka digunakanlah perhitungan sebagai berikut nih, seperti ini ya. Maka kelas label dari data sampel X adalah kelas label yang memiliki P dalam kurung X CI tutup kurung dikali P dalam kurung CI maksimum. Next, Navigation Summary ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Sedangkan kekuatan mudah diimplementasi, memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Sedangkan kelemahan harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait karena independen dalam realitanya ya. Keterkaitan itu ada, maka keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Navigation Classifier seperti itu. Next, nanti di sini akan ada dua latihan. Yang pertama, latihan rekomendasi main golf. Ini di sini saya akan menggunakan software yang bernama Rapid Manner. Terus latihan, nah ini cara-caranya ya. Ini masih rapid rapid. Nah, terus lanjut latihan kedua itu penentuan kelayakan kredit. Berarti kan tadi rekomendasi main golf pertama ya, yang kedua itu penentuan kelayakan kredit. Mungkin kita langsung ke prakteknya saja ya. Kita buka software Rapid Manner-nya dulu. Baik, oke. Nah, di sini saya sudah membuka software Rapid Manner-nya. Pertama, sesuai tadi latihan yang tadi ya. Pertama kita rekomendasi main golf. Yang kedua coba saya buka. Nah, penentuan kelayakan kredit seperti itu. Saya yang main golf terlebih dahulu. Nah, kita cari data, kita cari yang golf ini. Ini udah, kita cari yang namanya drop ke sini. Nah, sambungkan. Ini sambungkan ke sini. Nah, sudah, kita run. Jadi di sini udah kelihatan datanya ya. Ini data-datanya semua di sini. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Jadi gini, jika cuacanya mendung, jika cuacanya mendung akan tetap bermain. Ini untuk datanya.
Nah ini, yes, kita akan bermain ya. Nah, dan jika cuacanya mendung tapi berangin, maka dia tetap akan bermain. Nah, dan jika cuacanya mendung tidak berangin, maka dia akan bermain seperti itu. Nah, selanjutnya jika cuacanya kelembapannya kurang dari 77, ini kurang dari 77 ini, maka dia akan tetap bermain. Nah, dan jika cuacanya lebih dari 77, dan maka dia akan tetap akan tidak bermain seperti itu. Sesuai di sini datanya ya. Mungkin sekian dari saya untuk latihan pertama. Kita langsung lanjut ke latihan yang kedua. Dan kedua itu tadi kalau nggak salah itu tentang kredit tenue blank process. No rasa. Kita menggunakan, kalau di sini menggunakan data ya. Kita buka yang namanya masukkan lagi, karena nanti ada dua data di sini, training dan testing ya. Ada sih, udah buka decision tree atau rapid manner. Kita buka yang decision tree dulu. Decision tree udah, terus ambil model yang performance. Kita akan cari performanya. Model drop performance. Ini kita classification track. Nah, ini kita isi dengan data training data ini, yang ini. Next. Yang ini buat configuration job, ini yang testingnya. Ini di sini, terus kita cari di sini edit, ada informasi status kreditnya, kita ganti dengan label. Nah, ini juga sama ya. Ini sudah semua, coba kita jalankan. Nah, ini
Bentar. Nah, ini akurasinya di sini 82,24%. Harusnya di sini kebanyakan macet ya. Harusnya kebanyakan macet semua di sini. Prediksinya tuh. Nah, tapi kalau di sini ada yang lancarnya. Tadi kita menggunakan yang namanya decision tree. Coba kita ini ubah menggunakan karena ini pembahasan net bias, kita menggunakan net bias. Tadi kan 88, berapa tadi ya. Coba kita nanti lihat kalau ini berapa gitu. Tadi. Nah, ini 88,24%. Itu tingkat kemacetannya. Nah, ini oke, kebanyakan macet semua ya. Nah, oke, berarti lebih akurat yang tadi ya, tingkat ininya. Prediksi kebanyakan harusnya kan macet ya, ini kan kebanyakan yang lancarnya seperti itu. Coba deh ini lagi, kapan tadi 11. Berarti lebih akuratnya menggunakan decision tree ya, berarti ya. Mungkin ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.